Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Amelia dengan NIM 22231400066 dari Prodi Perbankan Syariah PBS 5B. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai asuransi syariah. Mari kita simak pengertian dan penjelasan seputar asuransi syariah. Apa itu asuransi syariah? Menurut Dewan Nasional, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah, diberlakukan sebuah sistem di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang digunakan untuk membayar klaim jika ada salah satu peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa di dalam asuransi syariah, peranan dari perusahaan asuransi hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja. Dalam asuransi syariah, terdapat beberapa unsur, ialah 1. Pihak tertanggung, 2. Pihak penanggung, 3. Akad atau perjanjian asuransi, 4. Pembayaran iuran atau premi, yang kelima, kerugian atau kerusakan atau kehilangan yang diterita oleh tetanggung, yang keenam, peristiwa yang tidak bisa diprediksi seperti bencana alam, banjir, dan hal-hal yang tidak diprediksi lainnya. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang asuransi syariah terdapat pada surat Al-Maidah ayat 2 dan An-Nisa ayat 9 serta hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Rukun-rukun asuransi syariah, Imam Hayafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijaf dan qabul. Sedangkan menurut para ulama fikih yang lain, rukun asuransi terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kafil, orang yang menjamin. 2. Makfullah, yaitu orang yang berpiutang. Yang ketiga, makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Dan yang keempat, makful bih, yaitu utang baik barang maupun uang, diisyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Beberapa syarat asuransi dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi, yaitu 1. Baligh, berakal, bebas berkehendak, tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau gharar, dan yang kelima, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba. Yang keenam, tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian atau maisir. Beberapa contoh asuransi yang terdapat di Indonesia yaitu 1. Prudential Syariah, 2. Asuransi Syariah Sun Life, yang ketiga, asuransi Takaful, yang keempat, asuransi Adira Syariah, yang kelima, asuransi Allianz Syariah, yang keenam, AIA Syariah, yang ketujuh, BNI Life Syariah, dan yang terakhir, asuransi Sinarmas Syariah. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam asuransi syariah ialah ada 8. 1. Tauhid, harus mencerminkan nilai ketuhanan. Yang kedua, keadilan, upaya menempatkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, ta'awun, membantu dan meringankan beban sesama. Yang keempat, cooperation, saling bekerja sama. Yang kelima, amanah, mencerminkan nilai kebenaran dan keadilan. Yang keenam, ridho, tidak ada unsur paksaan. Yang ketujuh, larangan menggunakan riba, tidak adanya unsur ketidakpastian. Dan yang terakhir adalah larangan maisir, tidak menzolimi yang lain. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional ada beberapa hal. Asuransi syariah yang pertama menggunakan prinsip sharing risk risiko, dari suatu orang dibebankan kepada seluruh pihak yang menjadi pemegang polis. Yang kedua, peran perusahaan asuransi melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari dana tabaru pemegang polis dengan imbalan ujro. Dan yang ketiga, berbasis tolong-menolong antar sesama pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Yang keempat, dana tabaru dari premi peserta sebagian akan menjadi milik peserta yang lain untuk perusahaan asuransi. Yang kelima, pengelolaan dana tabaru harus sesuai dengan syariat dan instrumen investasi.
bebas dari unsur riba, judi, ketidakjelasan haram seperti investasi perusahaan minuman beralkohol. Yang ketujuh, peserta pemegang polis berhak mendapatkan keuntungan dari surplus underwriting, yakni selisih antara pendapatan dan pengeluaran dana baru selama satu periode. Yang kedelapan, pendapatan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk DSN MUI serta Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Dan yang terakhir, hasil pengolahan investasi dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi. Sedangkan asuransi konvensional yang pertama menggunakan prinsip transfer office risiko dari pemegang polis dialihkan kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, peran perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko. Dan yang ketiga, akan berdasarkan prinsip pertukaran atau jual beli. Yang keempat, premi yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun seluruhnya menjadi milik perusahaan. Yang kelima, pengelolaan dana dari premi bebas diinvestasikan ke instrumen apa saja yang menguntungkan tanpa memperhatikan halal atau haramnya bisnis tersebut. Yang keenam, berlaku dana hangus. Dan yang ketujuh, tidak ada sistem surplus underwriting. Yang kedelapan, diawasi dan diatur oleh OJK maupun asosiasi masing-masing jenis asuransi. Dan yang terakhir, hasil investasi seluruhnya menjadi milik perusahaan asuransi. Yang terakhir yaitu konsep asuransi syariah. Konsep asuransi Islam berdasarkan konsep takaful yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan rasa persaudaraan antara peserta asuransi syariah, bersifat saling melindungi dan tolong-menolong, yang dikenal dengan istilah ta'awun, yaitu prinsip hidup yang saling melindungi dan saling tolong-menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota asuransi dalam menghadapi hal tak tertentu yang merugikan. Beberapa produk asuransi syariah di Indonesia yang dapat saya rekomendasikan yaitu asuransi jiwa syariah, asuransi mobil syariah, asuransi pendidikan syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi unit link syariah, asuransi kerugian syariah, asuransi syariah berkelompok, asuransi haji dan umroh, asuransi kebakaran syariah, asuransi rekayasa syariah, asuransi kecelakaan diri syariah, asuransi perjalanan syariah, asuransi pengangkutan barang syariah, dan asuransi aneka syariah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan penyebutan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.